Swastiastu. Salam Pramuka. Selamat siang adik-adik calon peserta didik baru SMA Negeri 1 Bebandem. Perkenalkan, nama kakak Niputu Astuti Aryawati sebagai pembina pramuka di SMA Negeri 1 Bebandem. Hari ini kakak akan memberikan materi tentang orientasi kepramukaan dan pelaksanaan kepramukaan di SMA Negeri 1 Bebandem. Silakan simak video berikut ini. Baiklah adik-adik calon peserta didik baru SMA Negeri 1 Bebandem, kakak akan menyampaikan materi yang pertama tentang orientasi kepramukaan bagi siswa baru di SMA Negeri 1 Bebandem. Salah satu solusi yang dilakukan oleh pemerintah untuk membentuk karakter, kedisiplinan, dan kebangsaan adalah melalui sistem pendidikan kepramukaan. Pendidikan kepramukaan bertujuan agar peserta didik timbul kesadaran terkait dengan peningkatan mental, spiritual, moral, fisik, intelektual, emosional, dan sosial. Seluruh penyampaian nilai-nilai kepramukaan ini selalu mengacu pada prinsip-prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Dua hal inilah yang membedakan bagaimana proses kependidikan kepramukaan berlangsung dengan proses pendidikan di lembaga lainnya. Prinsip dasar kepramukaan adalah asas yang mendasari dasar pikiran, perkataan, dan perbuatan pramuka dalam kehidupannya sehari-hari. Metode kepramukaan merupakan cara belajar progresif, efektif, dan efisien yang bersifat universal karena digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan kepramukaan. Di semua negara yang penerapannya disesuaikan dengan kepentingan, kebutuhan, situasi, kondisi, perkembangan bangsa, dan masyarakat Indonesia. Prinsip dasar kepramukaan. Yang pertama, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setiap manusia, setiap insan, apalagi seorang pramuka, diutamakan memiliki keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air sesama hidup dan alam seisinya. Seorang pramuka harus memiliki jiwa nasional yang tinggi, cinta alam, dan kasih sayang sesama manusia. Peduli terhadap diri pribadinya. Kita tidak akan bisa menunjukkan cinta kepada orang lain, rasa peduli kita terhadap lingkungan kalau kita sendiri tidak peduli pada diri kita sendiri. Seorang pramuka harus ingat bahwa dia membawa misi juga pada dirinya sendiri. Yang keempat, taat kepada kode kehormatan. Seorang pramuka itu memiliki kode kehormatan yang disebut Satya dan Dharma. Ada Dwi Satya dan Tri Satya, ada Dwi Dharma dan Dasa Dharma. Ini harus ditaati sebagai pedoman hidup. Ada 8 metode kepramukaan, diantaranya pengamalan kode kehormatan, belajar sambil melakukan, kegiatan berkelompok, bekerja sama dan berkompetisi, kegiatan yang menarik dan menantang, kegiatan di alam terbuka, kehadiran orang dewasa, penghargaan berupa tanda kecakapan, dan satuan terpisah. Yang membedakan gerakan pramuka dengan organisasi pendidikan yang lainnya adalah metode kepramukaan. Belajar berdasarkan pengalaman langsung memberikan dampak pada daya ingat dan kemampuan yang mapan. Melalui metode experimental learning, yaitu praktik langsung, permainan, bercerita, bermain peran, pengalaman langsung berkarya atau menghasilkan produk dan menjelajah. Pendidikan kepramukaan mengacu pada experimental learning. Ketika kita melakukan sesuatu, melakukan observasi, selanjutnya melakukan evaluasi diri kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dan memperbaiki kesalahan tersebut, maka pada akhirnya kita akan tahu bagaimana melakukan sesuatu yang benar dan baik, sehingga bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Metode kepramukaan di alam terbuka, kegiatannya bersifat kontekstual. Jadi apa yang ada itu digunakan senyata-nyatanya, tidak direkayasa. Kembali ke alam artinya dilaksanakan di luar kelas dan di luar rumah. Kalau itu misalnya dilaksanakan kegiatan di halaman sekolah, masih bisa dikategorikan ke alam bebas. Sepanjang halaman sekolah itu luas, tapi kalau halamannya sempit hanya ada lapangan saja, itu belum dikategorikan kembali ke alam. Metode kepramukaan belajar sambil melakukan, artinya peserta didik berproses langsung, melakukan sendiri, dan melakukan bersama kelompok, evaluasi diri kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, memperbaiki kesalahan, dan proses melakukan itu dia akan ingat selamanya. Metode kepramukaan sistem berkelompok, bekerja sama, dan berkompetisi. Bagaimana seorang pramuka itu mampu bersosialisasi, mencari teman, memiliki jiwa sosial, mengembangkan sikap kolaboratif, toleransi, dan berempati. Metode kegiatan kepramukaan, kegiatan yang menarik dan menantang. Kegiatan yang dilakukan ini bersifat dinamis, berkembang, harus bersifat edukatif, menantang, mengembirakan, dan memiliki keyakinan diri. Kegiatan menantang ini harus diperhatikan manajemen resikonya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Membuat kegiatan menarik dan menantang selalu mengacu pada manajemen resikonya. Contoh kegiatannya misalnya melakukan penjelajahan, hiking, dan mencari tanda jejak. Metode kepramukaan, penghargaan, atau tanda kecakapan. Menumbuhkan kepada mereka bahwa dalam organisasi kepramukaan memberikan penghargaan agar mereka merasa bangga, percaya, berkesan, dan diakui. Yang kita kenal dengan syarat kecakapan umum dan syarat kecakapan khusus. Inilah sebagai acuan atau sebagai referensi kita dalam memberikan penghargaan anak didik kita yang menjadi pramuka. Satuan terpisah. Penamaan jati diri bahwa saya adalah seorang laki-laki atau saya adalah seorang perempuan. Di pramuka telah dipisahkan ada satuan putra dan ada satuan putri. Ketika sudah diberikan satuan terpisah, maka mereka diberikan kebebasan untuk berkreasi sesuai dengan potensi yang dimiliki. Kehadiran orang dewasa. Pentingnya dilakukan oleh seorang pembina harus mengedepankan Ingarso Sung Tulodo Ing Madyo Mangunkarso Tuthuri Handayani. Tetap memberikan contoh dan keteladanan. Pengamalan kode kehormatan. Yang dimaksud di sini yaitu penguatan nilai diri dengan memiliki Satya Dharma sebagai kode kehormatan. Satya dan Dharma diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan memerlukan sebuah proses. Proses ini dapat dilakukan dengan cara berbuat langsung. Mereka akan merasakan bagaimana berkembangnya nilai-nilai yang ada di dalam dirinya untuk mampu menjadi manusia yang memiliki kecerdasan spiritual, emosional, fisik, dan intelektual. Demikian materi orientasi kepramukaan. Untuk materi yang kedua, Ibu akan lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih.